Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid An-Nur yang telah istilahnya masih memberikan kesempatan kepada kami, tentunya MSM, untuk setidaknya berbagi lah terkait dengan sebetulnya bagaimana berbicara di depan orang, bagaimana teknik-teknik di dalam public speaking, ya. Kemarin kita sudah kita sudah sharing terkait dengan apa saja. Pertama mungkin terkait dengan pengantar, ya. Pengantar terkait dengan sebetulnya yang namanya public speaking itu seperti apa. Bahkan dengan cara public speaking atau dengan cara orang berpidato itu bisa mengubah dunia. Tetapi memang bukan hanya sebatas mengubah dunia saja pada hal yang baik, tapi dengan yang namanya pidato juga itu bisa merubah tatanan-tatanan politik, bahkan tatanan-tatanan sistem kenegaraan dan lain sebagainya, gitu kan. Bahkan bukan hanya mengerucut kepada suatu hal yang baik, tetapi juga dengan yang namanya pidato, dengan namanya public speaking, itu juga bisa mengkerucut pada hal-hal yang memang buruk. Misalkan terjadinya perang dunia 1, 2 dan sebagainya, itu tentunya ditentukan atas dasar apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Misalkan Adolf Hitler misalkan, dia kan gerakannya gerakan fasis, ya. Dia memberikan semangat ke bala-bala tentaranya, kepada rakyatnya untuk sangat mencintai negaranya, makanya disebut dengan fasis. Fasis itu kan adalah mencintai negaranya terlalu berlebihan. Saking berlebihannya Adolf Hitler ini, ya pada akhirnya dia ingin melakukan ekspansi, melakukan penjajahan ke Polandia dan negara-negara yang lainnya. Ternyata dengan satu orang dia melakukan pidato, gitu kan, melakukan speech, ya, di depan orang banyak, itu menggelorakan rakyatnya, menggelorakan tentaranya, tetapi memang nuansanya ada nuansa-nuansa negatif karena berlanjut pada peperangan, gitu kan. Tentunya kita semua harus menyadari, ya, bahwasanya yang namanya public speaking itu ya sangat perlu istilahnya, terutama bagi seorang pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Karena dengan yang namanya public speaking itu dapat mempengaruhi orang. Itu adalah public speaking yang memang sebenarnya public speaking. Nah, itu yang pertama terkait dengan pengantar, ya kan, Pak, Bu. Kemarin kita sudah berbicara masalah itu. Yang kedua, kita sudah istilahnya kita sudah belajar bagaimana cara menulis teks pidato. Betul, ya? Apakah sudah dibuat, Pak, Bu? Wah, sudah, ya. Oh, semangat, ya, memang rajin sekali. Nah, sebetulnya nanti kalau seandainya masih ada waktu, insya Allah mungkin hari ini setidaknya ada percontohan lah, ya, bapak-bapak atau dari ibu-ibu atau dari mbak-mbak yang memang tampil ke depan, ya. Coba kita lihat, mungkin nanti yang pertama kali dipersilakan ada orang yang paling semangat, ya. Tapi kalau memang tidak cukup waktunya, memang kita direncanakan memang di pertemuan terakhir itu kita ada semacam simulasi lah, atau semacam praktek lagi lah. Memang niatnya itu di akhir. Jadi pertemuan 1, 2, 3 itu memang hanya sebatas istilahnya pelatihan dan pemberian terkait dengan materi saja. Tapi kalau seandainya masih ada waktu hari ini, ya mungkin nanti ada semacam percontohan, ya, seperti itu. Nah, pertama terkait dengan pengantar, Pak, Bu, mungkin ada beberapa orang yang memang kemarin tidak hadir mungkin, ya. Terus yang pertemuan ketiga itu terkait dengan bagaimana teknik-teknik agar menjaga, ya, diri kita agar tidak nervous, kan, betul, ya? Kemarin seperti itu, ya, dengan Mas Mahfud, ya. Mas Mahfud, ya. Bagaimana menjaga kita agar tidak nervous, bagaimana agar kita percaya diri ketika kita berpidato atau berbicara di depan orang banyak, ya. Ya, tentunya harapannya adalah kita semua bisa, ya, sesuai dengan atau bisa berbicara di depan publik secara ideal. Tentunya itu adalah harapan yang sangat baik. Nah, sebetulnya sebelum kita memulai terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, jadi insya Allah materi pada hari ini tuh setidaknya saya akan menjelaskan terkait dengan, kan yang namanya speech, ya, public speaking itu banyak sekali bagian-bagiannya.
ada yang disebut pidato, ada presentasi, ya. Terus ada sambutan, ada laporan dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 hal yang memang biasa dilakukan oleh masyarakat biasanya di lingkungan-lingkungan masyarakat, ya. Ketika dia dituntut untuk berbicara di hadapan publik. Pertama itu nanti kita akan berbicara masalah khutbah, ya kan? Mungkin ada beberapa bapak-bapak di sini yang memang ya setidaknya udah cukup jam terbangnya sudah luar biasa ya. Tetapi mungkin ya kita kembali sharing lagi lah nanti terkait dengan khutbah itu. Yang kedua ya terkait dengan kultum atau kuliah 7 menit. Atau memberikan ceramah singkat ya. Kan banyak sekali ya. Bukan banyak sekali, maksudnya kita membutuhkan bagaimana teknis kultum itu sendiri. Karena kultum ini banyak dilakukan atau kegiatan kultum ini banyak dilakukan ketika acara-acara misalkan Ramadan misalkan atau hari besar umat Islam atau kegiatan-kegiatan ceramah atau misalkan setelah ba'da maghrib atau setelah ba'da isya dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang beberapa masjid melakukan penjadwalan ya terkait dengan kultum ini. Dan harapannya kalau seandainya sudah melakukan pelatihan seperti ini, ya kalau di sini sudah ada semacam jadwal itu belum, Pak? Misalkan sudah ba'da maghrib atau isya, udah ada. Oh, alhamdulillah, berarti udah jago-jago ya. Ngapain undang saya gitu? Oh, baru mulai. Oh. Ya, tapi setidaknya kita bisa sharing lah ya bagaimana sebetulnya kultum yang baik dan pembagian-pembagiannya nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga terkait dengan presentasi ini mungkin khusus untuk mbak-mbaknya mungkin ya. Mungkin mbak-mbaknya masih SMA, SMP atau kuliah? Oh, udah kuliah. Oh, udah kuliah. SMA. Oh, SMA. Ada SMP? Oh, ada SMP juga. Oke. Mungkin di sekolah ya mbak-mbak atau di kuliahan pasti ya ada tugas untuk mempresentasikan terkait dengan tugas. Biasanya diminta dulu untuk membuat makalah, betul nggak? Tiba-tiba misalkan dijadwal untuk mempresentasikan. Nah, nanti kita akan belajar juga sebetulnya presentasi itu tipsnya seperti apa, ya. Idealnya seperti apa. Yang terakhir adalah sambutan-sambutan. Ini mungkin khusus untuk kepala desa, kepala dusun, kepala RT atau kepala keluarga mungkin juga. Untuk memberikan sambutan-sambutannya mungkin suatu saat gitu kan. Tiba-tiba kita diundang dan minta untuk sambutannya dalam acara tertentu, ya tentunya kita harus siap. Nah, tentunya khutbah, kultum, presentasi dan sambutan ini dia memiliki perbedaan-perbedaan yang nanti kita akan bahas. Nah, tapi sebelum itu setidaknya mungkin ya sebagai ice breaking lah. Ada yang pernah nonton ini ya? Ada ya? Nah, ini tuh adalah seorang hansip yang sangat percaya diri sekali dalam memberikan sambutan ya. Nah, coba kita perhatikan. Assalamualaikum, atas nama kita ya Desa Sukrawetan Kecamatan Sudraya. Ini maaf masyarakat Kedundawa ya, tertibkan yang joget yang rapi ya, kita sampai memang benar. Ini tuan rumah ya, tolong kita ya. Apa ini? Reon ada ya, maaf ya. Ya kita supaya tertib dari anak muda kita ya tolong. Dari polsek kita, dari Kapolres, dari Kecamatan Sukra, dari pembina saya, dari bekal Desa Kedundawa Sukrawetan Kecamatan Sukra, dengan atas nama saya yang dari perwakilan tuan rumah, saya korban kita si Rapi, gemah ripah lo jenawi mungkin. Kita segera ya awan sebelum tutup malam ya kita jadi saya boleh dulu dan sebelumnya Anda kita dikembalikan ya dari perwakilan tuan rumah saya atas nama ya Desa
Kabupaten Indramayu ya. Belum sudut mana? Saya menegaskan dari rete, riba, rati, gema, riba. Tepuk tangan. Nah, ada satu video lagi lah, ini sebagai pembuka saja ya. Ini mungkin percontohan untuk anak-anak. Kali ini saya akan membahas tentang virus yang telah membumi, yaitu corona. Di dunia virus itu lagi terkenalnya, apalagi di YouTube. Ketika saya membuka YouTube, wah beranda saya banyak sekali tentang virus tersebut. Hal ini membuat saya jengkel. Saya akhirnya dalam Ya, itu terkait dengan cuplikan istilahnya. Ya, kita harus hargai mereka ya. Setidaknya ada kepercayaan diri bagi mereka untuk bisa tampil di muka umum. Kita lihat tadi Hansip gitu kan. Betapa luar biasanya dia istilahnya mengatakan sesuatu hal yang memang tidak terstruktur, ya kan? Tidak jelas mau arahnya kemana. Bahkan kata-katanya pun memang ya susah dipahami gitu kan. Memang satu sisi hal kita tidak mengharapkan kita berbicara seperti itu ya. Tapi ada hal yang memang perlu kita pelajari dari mereka, yaitu kepercayaan dirinya. Bukan terkait dengan percaya diri, kita sudah pelajari ketika kemarin materi dengan Mas Mahfud ya. Nah, tentunya harapan kita adalah sebetulnya ya, kalau seandainya speakernya lebih besar memang lebih terdengar ya, tapi tidak ada masalah lah. Oke, saudara sekalian, pertama-tama setidaknya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan khutbah ya. Kira-kira nih di Masjid An-Nur ini terkait dengan penjadwalan khutbah bergilir tidak? Bergilir ya? Bergilir. Dan cukup banyak istilahnya referensi orang-orangnya? Banyak juga, alhamdulillah ya. Ya seperti yang pernah saya ceritakan kemarin ya, bahwasanya referensi di kampung saya itu ya cuman satu orang saja, satu ulama saja. Ya karena memang tidak ada regenerasi, tidak ada orang-orang di lingkungannya itu yang bisa tampil di hadapan publik. Karena apa? Karena kekurangan percaya diri. Yang kedua, mereka tidak tahu bahwa teknis dalam menyampaikan sesuatu di hadapan publik itu seperti apa, khususnya di dalam berkhutbah. Ini khusus mungkin untuk kaum Adam ya, atau bapak-bapak. Khutbah itu apa, Pak? Ya simpelnya khutbah itu adalah berpidato atau menyampaikan pesan kepada halayak orang. Tetapi kita ketahui bahwasanya khutbah di sini di dalam Islam sendiri kan ada tata caranya. Nah, kita ketahui bahwasanya khutbah itu pertama ada yang disebut dengan khutbah Jumat ya. Ternyata khutbah tidak hanya di khutbah Jumat saja, tetapi juga ada di khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, saudara sekalian, ketika kita belajar masalah khutbah, sebetulnya kita jangan terlalu berpikir masalah teknis. Sebetulnya seperti itu. Tetapi satu hal yang memang perlu kita sangat perhatikan itu adalah apa? Ketika berkhutbah adalah rukun-rukunnya. Ya, adalah rukun-rukunnya. Karena yang namanya rukun itu adalah sesuatu hal yang memang harus dipenuhi. Ibaratkan sholat, ya, tidak membaca Al-Fatihah, sah tidak? Tidak sah. Misalkan. Atau ketika sholat tidak melakukan sujud atau ruku, sah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena yang namanya sujud, ruku, dan membaca Al-Fatihah adalah termasuk dari rukun sholat. Nah, sama dengan yang namanya khutbah. Jadi bapak-bapak, ketika bapak-bapak suatu saat ya, misalkan diminta untuk berkhutbah, hal yang perlu paling perhatikan adalah
rukun khutbah itu sendiri. Jadi kalau seandainya bapak-bapak melewatkan satu saja di antara rukun khutbah ini, maka sebetulnya khutbah yang dilakukan bapak-bapak itu tidak sah. Bahkan bapak itu justru istilahnya katakanlah berdosa, mohon maaf, pada jamaah. Kenapa? Karena seakan-akan bapak itu menggiring pada sesuatu hal yang tidak memenuhi rukun khutbah, sehingga khutbah atau jumatannya itu tidak sah. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwasanya di dalam khutbah ini mungkin kita nanti berbicara teknis juga, tetapi hal yang perlu perhatikan adalah rukun khutbahnya, karena ini harus betul-betul dipenuhi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ini khusus untuk bapak-bapak dulu mungkin. Pertama adalah membaca hamdalah pada ketua khutbah. Kita ketahui bahwasanya yang namanya khutbah itu terdiri dari dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Di antara khutbah pertama dan kedua ditandai dengan apa biasanya, Pak? Dengan duduk biasanya ya. Duduk di antara dua khutbah. Jadi sebelum kita masuk ke khutbah kedua, kita dipersilakan untuk duduk terlebih dahulu. Nah, jadi nanti ada beberapa bagian yang harus kita lakukan di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Nah, setidaknya ada 6 hal yang menjadi rukun khutbah itu sendiri. Pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah. Hamdalah. Ada yang namanya siapa? Yusef? Irsyad. Mas Irsyad, kira-kira nih hamdalah yang Mas Irsyad hafal apa? Alhamdulillah. Atau misalkan Mas Irsyad SMP, SMA? SMP, oh masih SMP. Mas siapa? Mas Hilmi. Mas Hilmi kira-kira apa? Pernah gak apa? Coba. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin ya kana mudua ya kana nasta'in. Nanti kita akan istilahnya mencoba ya, menghafal. Ya mungkin kita menghafal nanti di rumah masing-masing, tapi setidaknya nanti saya berikan contoh terkait dengan apa yang disebut dengan hamdalah itu sendiri. Ya, yang kedua adalah membaca syahadatain. Syahadatain itu apa? Mas Irsyad, coba bacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasul. Itu adalah syahadatain. Ya. Pertama adalah hamdalah, kedua adalah syahadatain, yang ketiga adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak versinya ya, nanti kita pelajari. Keempat adalah berwasiat. Berwasiat apa? Berwasiat takwa. Jadi harus ya, ketika kita sebelum menyampaikan isi dari tema, ketika kita menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah ya, ketika berkhutbah nanti, sebelum hal itu dilakukan, yang keempat ini harus terpenuhi, yaitu menyampaikan takwa itu sendiri, menyampaikan wasiat takwa. Nanti kita akan bahas contohnya. Yang kelima adalah membaca ayat suci Al-Quran. Ini harus dilakukan minimal pada khutbah pertama. Jika di khutbah kedua itu ada pilihan, mau dilakukan atau tidak menjadi masalah. Yang penting dalam khutbah pertama harus dilakukan. Yang keenam adalah berdoa. Biasanya kenapa bapak-bapak mungkin ketika Jumatan pasti khotib akan diakhiri dengan yang namanya pembacaan doa, karena itu termasuk dari rukun khutbah itu sendiri. Oke, yang pertama membaca hamdalah. Ini adalah salah satu contoh hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayadillah fala mudhillalah wa mayudlilhu fala hadiyalah. Nah, ini adalah salah satu contoh hamdalah. Misalkan contoh lain seperti apa? Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu misalkan contohnya. Jadi kalau seandainya misalkan diawali dengan hamdalah, inilah sebetulnya yang disebut dengan hamdalah itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah merupakan rukun pertama. Ya, biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu membuka kegiatan atau memberikan pidato, memberikan ceramah, biasanya diawali dengan pembukaan. Sebetulnya hampir sama dengan muqaddimah.
Kan ketika muqaddimah pasti kita menuturkan kata-kata ini ya, betul ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh hamdalah. Nah, setidaknya bapak-bapak harus hafal lah kalau bisa ya. Saya kira sudah hafal lah saya mungkin ya. Mungkin ada beberapa, mungkin ini menjadi referensi ya terkait dengan hamdalah itu sendiri. Tadi rukun pertama adalah hamdalah. Yang kedua adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah, itu cukup. Syahadat tain. Ya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Intinya itulah. Itu harus disebutkan secara langsung di dalam rukun khutbah sendiri setelah melakukan atau membacakan hamdalah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Ini adalah salah contoh dari sholawat itu sendiri. Terus selanjutnya adalah wasiat takwa. Intinya di dalam wasiat takwa itu sendiri adalah adanya semacam seruan kepada jamaah atau kepada mustami khutbah untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Mau pakai ayat apapun, yang penting di dalamnya ada seruan kepada jamaah itu untuk bertakwa. Ini salah satu contohnya, misalkan dalam surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini harus ada kata seperti ini. Ini adalah wasiat takwa. Bertakwalah kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Itu adalah sebuah ajakan kepada jamaah agar mereka bertakwa. Dan itu diwajibkan atau menjadi rukun di dalam khutbah itu sendiri. Sebenarnya takwanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, setelah itu, setelah menyampaikan takwa, lalu apa selanjutnya? Membacakan salah satu potongan ayat Al-Quran. Mas, kira-kira nih ayat Al-Qurannya apakah ditentukan atau tidak? Tidak ditentukan. Tetapi biasanya ayat Al-Quran yang disampaikan itu memiliki korelasi dengan tema yang mau kita sampaikan. Misalkan ini terkait dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam al-ayah ya. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa dan sebagainya. Nah, di dalam khutbah itu memiliki korelasi dengan apa yang dibacakan dalam ayat Al-Quran ini. Dan membacakan salah satu ayat Al-Quran ketika setelah membacakan wasiat takwa itu termasuk dari rukun. Oke. Nah ini adalah ayat Al-Quran. Jadi sekali lagi bahwasanya yang namanya ayat Al-Quran ini harus dilakukan di dalam khutbah itu sendiri karena menjadi rukun. Yang terakhir adalah, ayat Al-Quran ini ya, kalau seandainya kita berbalik ya pada rukun pertama adalah hamdalah. Ini harus dilakukan di kedua khutbah. Ya. Terus selanjutnya syahadat dilakukan kedua khutbah. Sholawat juga, wasiat takwa. Lalu ayat Al-Quran ini biasanya hanya dibacakan pada khutbah pertama. Mas, kira-kira di khutbah kedua boleh tidak? Boleh. Dan lebih baik kalau seandainya di khutbah kedua pun dibacakan, ya kan? Mas, kalau seandainya nih ayat Al-Quran yang saya bacakan itu tidak memiliki korelasi dengan tema yang saya akan sampaikan, boleh atau tidak? Tidak menjadi masalah. Misalkan kita pengen dalam ayat Al-Quran ini membaca Al-Fatihah, boleh tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting rukun ini terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah membaca doa. Biasanya doa ini dilakukan di akhir khutbah atau di khutbah kedua. Ini harus dilakukan karena menjadi salah satu rukun dari khutbah itu sendiri. Bapak-bapak, paham mungkin sampai sini? Saya kira udah tahu lah ya terkait dengan khutbah. Jadi sekali lagi saya menekankan di dalam khutbah itu sendiri bahwasanya hal yang harus diperhatikan adalah rukunnya. Ya kan? Kan biasanya teknisnya kan seperti ini. Sebelum muazin azan, kita membuka terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa yang memang belum pernah mencoba misalnya. Jadi
Pertama-tama kita masuk mimbar, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu duduk si khatib itu, setelah itu muazin melantunkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhirnya selesai. Setelah itu muazin duduk kembali dan kita berdiri. Mulailah dengan membaca hamdalah tadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu dan sebagainya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya terus wasiat takwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu wasiat takwa. Misalkan mau menyambung pada ayat yang berbeda, qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhar, misalkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, al-ayah dan sebagainya. Nah, itulah ya menjadi pembuka dari khutbah itu sendiri. Setelah itu, setelah beres kita menyampaikan isi materi atau isi khutbah itu sendiri. Setelah itu kita tutup dengan apa? Biasanya dengan pembacaan ini. Biasanya sebelum kita duduk kita membacakan satu bacaan lah. Nah, bacaan ini memang kadang menjadi pamungkas ya bagi seorang khatib untuk menutup di khutbah pertama. Apa Pak? Aqulu qouli hada wastaghfirullahi walakum walisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Atau aqulu qouli hada fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Setelah duduk, berdiri lagi, ya kan? Setelah berdiri, kita mulai lagi dari awal, hamdalah dan sebagainya. Atau misalkan mau dibacakan ayatnya silahkan. Dan kalau seandainya di khutbah kedua nih, misalkan sudahlah kayaknya di khutbah pertama saya menyampaikan materi sudah terlalu panjang misalkan ya. Itu boleh misalkan di khutbah kedua langsung saja kita membacakan doa untuk memenuhi rukun itu sendiri. Mungkin sampai segitu udah paham ya mungkin ya Bapak-bapak. Oke. Ini bacaan terkait dengan salah-salah itu ya. Nah, bahkan ya Pak, saya tolong mungkin di cross check nanti ya. Bahkan ada sebuah hadis entah ketentuan tertentu yang mengatakan bahwasanya sebetulnya yang namanya berkhutbah itu yang lebih baik itu adalah tidak lebih panjang dari sholatnya. Jadi semakin pendek, bukan semakin pendek ya, semakin singkat kita berkhutbah daripada sholatnya itu lebih baik. Jadi lebih baik kita panjangkan sholatnya daripada khutbahnya. Terkait dengan ketentuannya bisa di cross check nanti ya. Jadi ya mungkin sekitar 7-10 menit lah, tapi 10 menit lah terkait dengan khutbah itu sendiri ya. Suatu saat harapannya mungkin bapak-bapak di sini sudah mencoba semua khutbah? Belum ya? Oke. Khutbah. Yang biasa khutbah siapa biasanya? Oh bapak. Ya, saya harapannya ya setelah mungkin pelatihan public speaking ini mungkin nanti semua orang yang ada di sini jadwalkan lah. Siapa ya Pak Bapak Tafir? Oke, itu terkait dengan khutbah. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan khutbah? Ya, Mas. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Dian Ya. untuk khutbah pertama kan tadi ada penutupnya, kata-kata penutupnya. Kalau khutbah kedua yang sering kami dengar pun itu ada, bisa diinformasikan nggak? Oh iya. Jadi kata penutup di khutbah kedua. Aduh, saya nggak nulis di sini ya. Tapi memang ada, betul. Tapi biasanya kalau saya khutbah misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Gitu ya, Pak. Mungkin apa? Ibadallah. Oh iya ada. Iya, tidak termasuk rukun sebetulnya. Makanya saya bilang bahwasanya ini itu bukan rukun ya. Ini hanya saya ingin memberitahu dalam teknis khutbah itu biasanya seorang khatib itu membacakan hal ini ya untuk menutup terkait dengan khutbah pertama. Terkait dengan khutbah kedua apakah ada penutup ada tidaknya itu tergantung dari kita. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya itu bukan termasuk dari rukun. Ya tadi yang saya sampaikan itu hal-hal tadi yang 6 itu sampai sini kita berbicara masalah rukun ini hanya sebatas tambahan-tambahan saja. Ya terkait dengan setelah itu bebas terserah kita. Yang penting rukunnya terpenuhi.
Mungkin ada yang lain? Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Terkait dengan ketentuan harus atau tidaknya, mohon maaf saya belum bisa menjawab, tapi biasanya tidak ada. Ya, mohon maaf nih saya menjawab secara syariatnya, secara dalilnya memang saya tidak bisa menjawab secara pasti apakah assalamualaikum di khutbah kedua itu harus atau tidak, tetapi biasanya yang dilakukan adalah tidak melakukan assalamualaikum. Biasanya langsung saja ke hamdalah itu. Ya, kalau misalnya diperhatikan. Mohon maaf ya, ini keterbatasan. Ini hanya saya bicara masalah teknis dan membaca terkait dengan rukun-rukunnya saja. Mungkin bapak-bapak ada yang mau menjawab terkait dengan hal itu? Gak apa-apa, kita diskusi saja terkait ini. Mungkin itu ya yang bisa jawab. Tapi biasanya di khutbah kedua itu tidak menggunakan salam. Terkait dengan harus atau tidaknya saya belum bisa menjawab. Ya. Oke. Mungkin itu cukup ya terkait dengan khutbah. Ya setidaknya yang ingin saya sampaikan sebetulnya kan ini public speaking ya. Public speaking itu ya setidaknya hal yang penting yang harus saya sampaikan dalam satu metode dalam public speaking itu, salah satu dalam khutbah itu sendiri, yaitu saya penekanan terhadap rukun-rukunnya itu sendiri. Berbeda nanti mungkin dengan pidato, berbeda nanti mungkin dengan kultum dan sebagainya ya. Oke, itu ya terkait dengan terkait dengan khutbah. Jadi sekali lagi rukun khutbah pertama adalah membaca hamdalah pada kedua khutbah, yang kedua adalah membaca syahadatain juga dalam kedua khutbah, lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kedua khutbah, lalu berwasiat, lalu membaca ayat suci Al-Quran, yang keenam adalah berdoa. Oke, saya lanjut ke kultum. Nah terkait dengan kultum saya kira ini bukan hanya untuk bapak-bapak saja ya. Mungkin nanti ada semacam holakoh-holakoh yang biasa dilakukan oleh mbak-mbaknya, misalkan oleh ibu-ibu terkait dengan misalkan mengisi kekosongan mimbar misalkan, itu bisa dilakukan dengan kultum. Nah kultum itu sendiri apa? Singkatan kan kultum itu katanya. Kuliah 7 menit ya. Artinya apa? Ceramah singkat lah ya. Ceramah singkat itu tentunya kita harus pakai strategi juga Pak Bu. Lalu strateginya seperti apa? Setidaknya seperti ini ya. Kenapa orang membangun perspektif kultum kuliah 7 menit? Karena kalau seandainya kita melakukan pembagian dari isi pidato atau isi ceramah, setidaknya kalau seandainya kita dihubungkan dengan masalah waktu, kurang lebih seperti ini. Kita gunakan kan 7 menit ya. 1 menit digunakan untuk mengutarakan pembukaan, 5 menit untuk mengutarakan isi, dan yang ketiga adalah penutupan. Pertanyaannya, pembukaannya seperti apa sih kalau kultum? Ya kan? Kultum kan udah paham mungkin lah terkait dengan pembukaan misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Bisa dibuka dengan tadi misalkan bacaan hamdalah. Innal hamdalillah namaduhu dan sebagainya misalkan. Terus disambung dengan misal asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Monggo silahkan. Nah itu di dalam pembukaan. Atau misalkan mau ditambah misalkan dengan seperti ini. Setelah kita bacakan mukadimah tadi, mau ditambah dengan bahasa Indonesia nya misalkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana lalu sebagainya. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagainya. Nah itu setidaknya melakukan pembukaan itu adalah 1 menit ya, di dalam kultum itu sendiri. Nah masuklah pada isi. Nah ketika pembukaan masuk ke isi, setidaknya harus ada kata-kata yang menyambungkan atau yang membedakan bahwasanya oh ini bagian pembukaan, oh ini kita masuk kepada isi. Caranya seperti apa? Misalkan seperti ini, setelah kita misalkan yang saya hormati ini anu dan sebenarnya selesai misalkan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya kan, terkait dengan bagaimana tata cara berwudu. Nah, itu adalah sebagai kata pengantar ketika kita masuk pada isi. Nah, biasanya karena memang yang namanya kultum ini sangat singkat sekali, minimal Pak, Bu, siapkanlah 1 hadis
atau siapkanlah satu ayat Al-Quran. Boleh lebih ya boleh, silahkan. Tetapi kalau seandainya minimal kita harus mempersiapkan isi itu, minimal kita mengkaji satu ayat. Mau lebih pun tidak menjadi masalah. Tapi setidaknya untuk mempermudah kita dalam teknis penyampaian kultum ini, ya kita sampaikan saja misalkan satu ayat yang memang satu ayat ini bisa mengeneralisasi terkait dengan substansi yang ingin kita sampaikan. Atau mungkin ketika kita sudah selesai melakukan pembukaan, kita ingin masuk kepada isi, kita bisa memulai dengan membacakan ayat misalkan. Misalkan, terima kasih kepada anu-anu sebagainya, dan terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam surat Al-Imran misalkan ayat 104 Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Jadi bisa saja masuk kepada isi itu kita memulai dengan yang namanya membaca ayat Al-Qur'an atau membacakan hadis. Itu mungkin tipsnya ya, triknya ya. Ya sekali lagi 1 menit digunakan untuk pembukaan tadi dengan mukadimah, dengan membaca hamdalah, membaca syahadat, atau bisa di pengantar juga dengan bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur dan sebagainya. Lalu masuk kepada isi, jangan lupa di sini harus ada pengantar yang membedakan antara pembukaan dan isi. Setelah isi beres, masuklah kepada penutupan itu sendiri. Penutupan seperti apa, Mas? Contohnya? Ya banyak macamnya. Misalkan salah satu contoh ini, misalkan kita bisa membaca dengan doa kafaratul majlis misalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Atau biasanya kita misalkan nun wal qalami wa ma yasturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau billahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan beberapa percontohan yang biasa dilakukan oleh seorang yang penceramah dalam menutup kultumnya. Nah, setidaknya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, harus setidaknya menghafalkanlah penutupan ini. Ya, oke. Sekali lagi ya, terkait dengan kultum ini, pertama, pembukaan itu tolong hafalkan minimal 1 hamdalah saja. Ya, ini bagi mbak-mbaknya yang masih SMP, SMA, atau mungkin kuliah, minimal nanti suatu saat misalkan diminta untuk ceramah misalkan, Dek, ya minimal kita buka dengan yang namanya hamdalah itu mukadimah, ya. Lalu kita siapkan isi tersebut, lalu penutupan tadi minimal kita hafalkan 1 saja, ya. Kalau lebih banyak ya itu lebih baik. Oke, itu terkait dengan, nah ini salah satu contoh tadi bagaimana kita menutup kultum itu sendiri. Ada pertanyaan terkait dengan kultum? Tidak ya? Mungkin nanti kita bisa praktekkan ya. Saya kira kalau seandainya kita tahu nih teknis-teknisnya, ya saya kira bakal semakin gampang ya kita melakukan melakukan kerangka ulang di dalam membuat teks pidato, dalam menyampaikan kultum itu sendiri. Oke. Nah, kita lanjut kepada presentasi. Ya. Mungkin di sini ada sebagian bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih mempresentasikan, atau misalkan ibu bapak di sini ada yang menjadi seorang dosen atau ada seorang peneliti misalkan, atau mempresentasikan produk-produk misalkan di perusahaan, atau bagi mbak-mbaknya mungkin ada tugas misalkan di SMP, SMA, atau di kuliah mempresentasikan tugas. Setidaknya ini menjadi ya trik lah bagaimana kita membuat presentasi yang baik dan ideal ya. Nah, kita harus tahu dulu sebetulnya presentasi itu apa sih? Nah, presentasi itu apa sih? Sebenarnya presentasi itu merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Jadi setidaknya presentasi itu seperti mendeskripsikan sesuatu. Kalau seandainya kita memiliki tujuan mendeskripsikan kepada orang lain, artinya orang lain yang berada di hadapan kita itu harus paham bahwa kita tuh sedang mendeskripsikan apa. Bu, Pak, misalkan, tahu tidak misalkan, Masjid An-Nur itu ada di mana? Bu, Pak, tahu gak Masjid An-Nur itu warna masjidnya warna apa? Warna Masjid An-Nur itu warna ini, warna itu, sebagainya. Hingga ada di dalam benak orang-orang yang ada di depan kita itu mengetahui dan bisa menggambarkan, oh Masjid An-Nur itu seperti ini ya. Oh, misalkan ada tangganya ya. Oh, ubinnya warna putih ya. Oh, misalkan ada ini, ada kipas, ada dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas si presenter itu sendiri. Sukses atau tidaknya seorang presenter itu, yaitu sejauh mana
para mustami itu sendiri atau menjadi lawan bicara kita sendiri, dia memahami apa yang memang kita utarakan. Ya. Tetapi dalam presentasi ini memang berbeda-beda ya. Ada yang memang menuntut kita untuk lebih interaktif istilahnya kepada mustaminya. Misalkan di dalam pelatihan-pelatihan, di dalam workshop misalkan, atau di dalam seminar. Itu kan biasanya kita lebih interaktif dengan katakanlah penonton, audiensnya. Tetapi berbeda mungkin ketika kita presentasi misalkan di depan dosen misalkan, atau di depan investor atau lain sebagainya. Tidak ada yang namanya interaktif ya. Secara langsung di dalam ketika menyampaikan isi itu sendiri. Tetapi biasanya itu disimpan di akhir adanya tanya jawab. Nah, saudara sekalian, setidaknya dalam teknis terkait dengan presentasi itu biasanya didukung dengan yang namanya PowerPoint. Ya, jadi memang PowerPoint ini sangat powerful sekali ya. Kalau seandainya tidak pakai PowerPoint, pakai apa ya? Setidaknya pakai apa? Pakai kertas dan pulpen atau spidol. Agar apa? Agar mustami kita dia lebih jelas terkait dengan apa yang sebetulnya kita sedang ceritakan. Ya, misalkan terkait dengan presentase, terkait dengan grafik dan sebagainya. Ketika orang menulis dalam presentasi itu mereka akan lebih paham dengan apa yang kita utarakan. Nah, pertama dengan PowerPoint, dengan ini, gitu kan? Oke. Nah, saudara sekalian, dalam kok sambutan nih? Mohon maaf ya, ini bukan sambutan, presentasi. Dalam presentasi nih, Mbak-mbak sekalian, setidaknya ketika kita mulai presentasi, ini adalah hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah apa? Pembukaan. Pembukaannya boleh gak pakai hamdalah? Ya silahkan saja, tidak menjadi masalah. Atau misalkan hanya sebatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau misalkan selamat pagi atau selamat siang dan sebagainya. Itu adalah pembukaan. Yang kedua adalah penghormatan dan perkenalan diri. Penghormatan itu seperti apa maksudnya? Misalkan yang saya hormati dosen pembimbing gitu kan, dosen penguji, atau misalkan yang saya hormati para investor, atau misalkan yang saya hormati para mustami, atau yang saya hormati para audiens, atau yang saya hormati kepala desa, kepala duku dan sebagainya. Katakanlah itu di awal presentasi. Untuk apa? Untuk adanya pengakuan bahwasanya ada orang di depan kita itu adalah mereka. Bahwa mereka itu kita anggap bahwa mereka itu adalah orang hidup, bahwa mereka itu siap untuk diajak interaksi dengan kita ketika kita presentasi. Lalu jangan lupa juga memperkenalkan diri. Karena kadang-kadang yang presentasi itu kan random juga. Ya alhamdulillah kalau seandainya kita sudah saling kenal. Tapi setidaknya presentasi itu biasa dilakukan di sembarang tempat ya. Artinya kita diundang di mana, undang di sini, undang di mana. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah memperkenalkan diri. Misalkan perkenalkan, nama saya adalah Biantara Albab, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, misalkan saya bertempat tinggal di Garut dan sebagainya. Itu adalah perkenalan diri singkat ya. Oke. Setelah itu jangan lupa harus menyebutkan judul. Bahwasanya pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan bagaimana bahaya narkoba terhadap kaum muda misalkan. Yaitu untuk memperjelas bahwasanya kita itu mau menjelaskan apa sih dalam presentasi itu. Oke. Nah, setelah menyebutkan judul, jangan lupa ya sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, sebutkan dulu kerangka isi presentasi keseluruhan tersebut. Jadi kita buat semacam overview lagi. Misalkan ya, kayak semacam daftar isi loh Mbak. Daftar isi kan misalkan daftar isi apa? Terkait dengan pendahuluan, misalkan metodologi, apa-apa dan sebagainya. Nah, di dalam PowerPoint nanti kita itu dituliskan misalkan, oke, para hadirin sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana bahaya narkoba terhadap kaum muda. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan atau yang melatar belakangi terkait dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi atau metodologi penelitian yang saya lakukan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait dengan rumusan-rumusan masalah. Yang keempat, saya akan membacakan terkait dengan isi atau hasil penelitian yang saya lakukan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, saudara sekalian, masuk pada pembahasan pertama. Pertama adalah terkait dengan latar belakang. Nah, itu kan enak, betul nggak? Nah, itulah yang disebut dengan kerangka isi presentasi.
Jadi dijelaskan dulu overview-nya secara keseluruhannya, bahwa kita akan membahas secara keseluruhan itu apa saja. Sehingga audiens itu dia paham bahwasanya oh setelah ini adalah ini, setelah ini adalah ini, setelah ini adalah ini. Gitu ya. Paham ya adik-adik? Oke, selanjutnya adalah presentasi pokok bahasan ya. Itu silahkan, tergantung dari bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana isi atau substansi dari presentasi itu sendiri. Lalu terakhir adalah jangan lupa kesimpulan ya. Kesimpulan atau rangkuman dari semua yang sudah istilahnya ibu-ibu, bapak-bapak sampaikan kepada mustami atau audiens. Terakhir adalah penutup. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahaya narkoba terhadap kaum muda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu contoh ya. Itu adalah contoh, bukan saya betul nutup ya, kayak nutup itu. Itu contoh penutupan ya. Terakhir adalah biasanya dalam presentasi itu ada diskusi. Oke. Setelah tadi saya mempresentasikan terkait dengan ini, maka saya akan membuka terkait diskusi ya. Silakan mungkin pertanyaan pertama dari siapa gitu kan. Nah, biasanya dalam presentasi itu ada yang namanya pertanyaan atau diskusi. Oke ya, mungkin ini untuk mbak-mbaknya lah khususnya lah, untuk yang masih di kuliah atau SD SMP atau mungkin bapak-bapak juga. Setidaknya dengan kerangka ini kita bisa membuat presentasi yang ideal itu seperti apa. Selebihnya mau dibawakan dengan cara lucu, mohon maaf ya, atau entertaining, atau dibacakan atau disampaikan secara serius, itu tergantung dari bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi harus disesuaikan ya, harus disesuaikan. Misalkan presentasi ketika dalam melakukan pelatihan misalkan, tidak boleh silahkan misalkan banyak bertanya kepada audiens atau banyak melakukan jok-jok tertentu misalkan silahkan. Tapi itu tergantung dari kepribadian kita sendiri. Kalau seandainya memang kita merasa bahwasanya kita tidak bisa memberikan hal yang lucu, ya itu tidak jadi masalah. Tidak semua orang bisa menjadi seorang pelawak atau tidak bisa menjadi seorang menjadi komedian. Kadang-kadang orang bisa menyampaikan dengan secara serius. Karena yang penting presentasi adalah memberikan gambaran kepada audiens itu sendiri. Ya. Nah, ada juga misalkan ketika memang presentasi di hadapan dosen dan sebagainya, tidak mungkin kita mengeluarkan jok tertentu. Betul tidak? Tidak mungkin lah. Misalkan apalah jok-jok yang sebagainya sampai membuat dosen tertawa dan sebagainya. Itu etikanya bukan di sana gitu. Jadi dalam presentasi pun kita harus mengetahui hal tersebut. Nah, di samping dari adanya kerangka ini, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yaitu terkait dengan persiapan teknis. Biasanya Bu, Pak, yang namanya presentasi itu berhubungan dengan masalah teknis juga. Ya mungkin masalah kesiapan laptop mungkin ya. Yang kedua adalah kesiapan infocus. Jadi kalau seandainya digambarkan misalkan dalam infocus, presentasi itu akan jauh lebih baik sebetulnya. Atau dengan misalkan ini pointer misalkan, atau dengan apa namanya itu speaker aktif dan sebagainya, itu akan mendukung dari adanya presentasi. Biasanya ibu tahu Bapak Ipo Santosa, mungkin tahu ya Ipo Santosa ya. Ipo Santosa itu salah satu trainer atau motivator ya terkait dengan keajaiban rezeki. Pernah baca terkait dengan buku itu? Dia kan pasti setiap melakukan bahkan di dalam presentasinya itu jarang dia istilahnya ada kata-kata seperti ini. Dia hanya mempresentasikan terkait dengan gambar-gambar saja. Kadang-kadang itu yang akan membangunkan semangat dari audiensnya itu sendiri. Tapi di samping itu juga Ipo Santosa atau Ari Ginanjar misalkan terkenal dengan ISQ-nya ya, ISQ. Dia pasti ya setiap presentasinya itu pasti diiringi dengan apa? Dengan lagu atau instrumental biasanya. Jadi instrumental itu istilahnya menggugah semangat para audiensnya. Di samping si presenternya dia mengatakan apa yang memang akan disampaikan. Oke, saudara sekalian. Nah, terkait dengan presentasi ini ada satu hal yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan bagaimana agar kita bisa menggugah audiens kita ini bisa semakin menarik misalkan. Contohnya seperti ini misalkan. Oke, mbaknya misalkan. Mbak siapa namanya? Nabila. Mbak Nabila, coba baca ini. Gak kelihatan?
Gak ada. Ayo. Atau gak apa-apa lah, mbak yang lain gak apa-apa, kasihan mbak. Atau mau baca, gak apa-apa. Oh gak usah baca. Atau mbaknya, mbak siapa? Mbaknya gak mau ditunjuk ya? Oh jangan, mbaknya gak apa-apa, mbaknya siapa? Mbaknya siapa? Mbak Dewi. Mbak Dewi, coba baca, kelihatan kan? Kelihatan, yo coba. Terus. Sendiri. Omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, ditulis bersih dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Ini adalah salah satu puisi yang dibuat oleh Wiji Tukul ya. Mungkin orang-orang aktivis atau mungkin orang pergerakan mengetahui sebetulnya siapa yang namanya Wiji Tukul itu sendiri. Nah, sebetulnya yang ingin sampaikan ini ya. Ketika dalam presentasi ada trik-trik tertentu ya, agar bisa mengunggah misalkan terkait dengan penontonnya itu sendiri. Nah kalau seandainya tadi Mbak Dewi, terima kasih. Tadi Mbak Dewi sudah membacakan terkait dengan ini. Mungkin itu hal yang biasa, mungkin hanya sebatas bacakan saja. Tapi kalau seandainya misalkan seorang presenter itu dia menyiapkan misalkan instrumentalnya, di sini nggak apa-apa. Play instrumental terkait dengan ini kok Indonesia Pusaka, boleh ya? Gak apa-apa, takutnya kan. Misalkan kayak gini ya. Tadi kan dibacakan secara ya biasa saja. Ibaratkan orang membacakan atau mempresentasikan atau menjelaskan sesuatu hal tanpa diiringi misalkan instrumen. Ya mengapa saya ingin menjelaskan kenapa misalkan Ari Ginanjar, Ipo Santosa selalu diiringi yang namanya musik misalkan. Misalkan kayak gini. Stop tadi. Misalkan kayak gini. Misalkan gini ya. Jika rakyat pergi, ketika penguasa berpidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, ditulis supersip dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata kawan-kawan sekalian, lawan, lawan, dan lawan. Wah, kira-kira gemetar gak? Enggak ya, biasa aja ya. Bergemetar gak? Kaget justru. Oh. Ini karena soundnya ya mungkin kecil ya. Jadi kalau jadi istilahnya kalau soundnya lebih besar Pak, Bu, kalau soundnya ditempel dan memenuhi ruangan ini dan di istilahnya bukan dikumandangkan, di style play musik seperti itu sebagai instrumental. Ketika presentasinya, ini dalam presentasi ya, itu akan lebih mendukung terkait dengan lebih hikmatnya presentasi yang dilakukan oleh seorang presenter. Mungkin tadi ada sedikit lah, mungkin meskipun tidak terlalu apa ya. Tapi ada lumayan lah ya, terbakar ya.
timbang, hanya ada satu kata, lawan. Nah itu hanya percontohan saja misalkan. Jadi apa yang kita sampaikan itu diiringi dengan musik misalkan, dengan instrumen ya. Agar apa? Agar lebih menyentuh kadang-kadang ya biasanya. Betul gak? Lebih menyentuh mana lah istilahnya saya dengan mbak-mbaknya tadi. Saya lah ya. Ya tapi mungkin mbak ya, kalau seandainya Mbak Dewi tadi membacakan ini mungkin diiringi dengan instrumen dan lebih menggelegar, saya kira itu lebih merasuk kepada audiensnya. Ya, apalagi saya kira, makanya saya bilang dari tadi bahwa dalam presentasi itu harus didukung dengan teknisi yang mendukung juga, ya. Bahkan dari segi PowerPoint itu harus mendukung, dari speaker aktif, dari proyektor dan sebagainya, kecanggihan teknologi dan sebagainya itu harus mendukung. Agar apa? Agar bisa lebih baik. Seperti itu ya. Itu terkait dengan presentasi. Atau mungkin ya biasanya dalam presentasi, dalam pelatihan atau dalam workshop misalkan, biasanya kita selalu memberikan dulu yang namanya ice breaking, betul kan? Kalau kemarin kita lihat misalkan Mas Mahfud, misalkan ini warna apa, hitam ini sebagainya, ya kan, betul kan? Nah itu ice breaking, ya istilahnya sebagai pembuka agar kita semangat, agar kita fokus. Biasanya seorang presenter memberikan hal itu terlebih dahulu di awal gitu ya. Agar apa? Agar bisa entertain saja sebetulnya, ya terkait dengan presentasi itu sendiri. Oke. Mungkin itu terkait dengan presentasi. Kira-kira ada yang ditanyakan, ibu-ibu, bapak-bapak? Presentasi, semoga saya bisa menjawab. Ya, Bapak. Bisa nggak Pak yang namanya halo efek itu diterapkan untuk presentasi? Efek gimana? Halo efek itu jadi seperti kalau wawancara. Jadi seolah-olah yang diwawancara ini mengerti banget kenal banget dengan yang mewawancara. Artinya kita kenal dengan audiens. Jadi itu akan membuat seperti ice breaking gitu. Maksudnya kita lebih apa ya? Kita engagementnya maksudnya dengan audiens itu lebih ada semacam chemistry gitu. Iya, betul. Ada chemistry gitu. Ya, makanya ya kadang-kadang misalkan di dalam presentasi itu kadang-kadang seorang motivator kadang-kadang justru lebih panjang ice breakingnya kadang-kadang, ya kan? Entertain di awalnya itu lebih banyak. Bahkan entertain itu banyak jenisnya ya. Misalkan salah satunya yang kemarin dicontohkan Mas Mahfud terkait dengan coba ini warna apa? Salah, ketawa misalkan. Terus ini apa ya? Apalagi ya kemarin itu, saya nggak ikut masalahnya kemarin. Atau misalkan bisa ice breaking itu dilakukan dengan cara main game misalkan. Main game itu kan banyak caranya juga ya, banyak jenisnya. Nah game-game itu kita bisa temukan misalkan, itu di YouTube sudah banyak Pak. Terkait dengan ice breaking game-game tertentu. Misalkan, ini 1, ini 2, ini 3 dan sebagainya misalkan. Tolong turuti. 1, 2, 3, 4, 5 gitulah. Itu salah satu contoh. Tapi biasanya saya nggak terlalu banyak memakai ice breaking itu sendiri. Ya, karena memang saya bukan tipikal seorang presenter yang lucu. Kadang-kadang yang memang ya seorang presenter itu memang harus lucu dan sebagainya. Tapi mungkin kebiasaan saya presentasi serius mungkin Pak ya. Jadi ya saya mengatakan bahwasanya oke, saya memang tidak harus lucu dalam mempresentasikan, ya kan? Tidak harus selalu entertain misalkan. Tapi setidaknya apa yang saya sampaikan itu masuk. Tapi memang betul Pak. Untuk mengengage orang itu agar lebih chemistry dengan audiens, biasanya dilakukan terlebih dahulu ice breaking itu. Tetapi harus tahu juga bahwasanya ice breaking ini tidak harus selalu dilakukan di dalam presentasi. Makanya saya bilang kenapa ketika presentasi di hadapan dosen, investor dan sebagainya tidak mungkin ada ice breaking, Pak. Tapi kalau saya ada pelatihan, masanya banyak atau motivasi dan sebagainya, itu silahkan memakai ice breaking. Atau misalkan ice breaking tersebut misalkan dengan cara memberikan teka-teki misalkan. Atau teka-teki hal apalah yang sebetulnya yang memberikan perhatian audiens itu untuk memikirkan sama-sama terkait dengan pertanyaan yang kita lontarkan. Jadi fokus mereka itu pada pertanyaan, bukan pada hal-hal yang lain. Misalkan apa ya? Salah satu tebak-tebakan misalkan. Pak, Bu, kira-kira apa bahasa Arabnya nenek-nenek jatuh dari Monas? Apa?
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Itu kan semua kan berpikir, betul nggak? Iya kan? Karena kenapa saya memberikan satu teka-teki, ya itu yang percontohan saja. Betul kan? Apa itu? Terus apa lagi? Banyaklah tebak-tebakan. Intinya apa? Intinya apa? Ice breaking itu banyak caranya, dan salah satunya adalah melontarkan suatu tebak-tebakan ataupun apa ya, satu hal yang harus dipecahkan oleh penontonnya agar fokus dari penonton sendiri atau audiens sendiri itu satu frame dengan kita. Itu intinya Pak ya. Mau lucu atau mau berpikir atau lain sebagainya, silakan. Ada yang lain mungkin? Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menanyakan teknis pemasaran, Pak. Pemasaran? Ya, itu termasuk apa? Kalau mungkin sales menawarkan produk, kalau berhasil dia mempengaruhi orang tersebut membeli. Kalau tidak berhasil, artinya dia tidak ada yang beli. Itu termasuk apa ya? Teknis pemasaran. Nanti yang ngomong juga, marketing. Oh, maksudnya dalam menawarkan barang tertentu, apakah itu apa? Tukang jamu. Betul. Gini ya. Memang betul ya. Salah satu hal yang memang perlu perhatikan ketika memang kita menjadi seorang sales atau kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, memang salah satunya adalah gaya berbicara kita atau gaya menyampaikan kita. Tapi yang terpenting ketika kita menjadi seorang sales atau kita mengagitasi, istilahnya mempengaruhi orang yang menjadi objek kita ya agar dia membeli barang kita, ada satu teori Pak. Ini saya baca secara sosiologi ya. Ada yang disebut dengan teori proximity namanya. Teori proximity ini dia mengatakan seperti ini, bahwasanya seseorang dia akan cepat kenal katanya, dia akan cepat bersatu, berpadu, atau dia akan cepat memiliki chemistry yang sama kalau seandainya di antara kedua orang itu memiliki kesamaan. Itu teorinya bicara seperti itu. Misalkan Pak, di Jogja nih Pak, saya orang Garut misalkan, tiba-tiba di pengajian ini ada orang Garut misalkan, pastikan saya akan cepat istilahnya apa? Kenal dengan orang Garut itu sendiri dibandingkan mohon maaf dengan yang lain. Karena kenapa? Ada kesamaan. Wah, di Garut misalkan. Di mana ya Garutna gitu kan. Tiba-tiba kan ngomong bahasa Garut bahasa Sunda gitu kan. Ya, kumaha damang gitu kan. Kumaha damang. Tiba-tiba setelah pengajian ini beres, pasti mereka akan ngobrol di luar. Karena kenapa? Ada kesamaan. Karena proximity itu seperti itu. Mohon maaf ya, misalkan orang perokok. Mohon maaf sekali. Kenapa orang perokok itu misalkan itu banyak temennya? Karena perokoknya itu banyak juga gitu kan. Karena orang perokok itu bisa berawal dari minjem korek. Aduh, gak ada korek. Pasti ada bapak-bapak yang lewat meskipun dia belum merokok, kita udah tahu pasti merokok nih. Jadi deketin dia misalkan, Pak punya korek Pak? Oh ini Mas, korek Pak. Setelah itu apa yang dilakukan? Pasti ngobrol kan? Wah makasih Mas. Oh Mas mau kemana Mas? Gitu kan? Sebagainya. Itu karena apa? Ada kesamaan, sama-sama apa? Sama-sama perokok. Nah sama Pak, istilahnya dalam salesman ataupun dalam menjual produk dan sebagainya. Setidaknya kita harus melihat dulu sebetulnya kesamaan yang bisa kita bangun dengan si pembeli itu apa dulu. Misalkan dia adalah ya tadi mungkin secara kultural misalkan, atau misalkan dari warna rumahnya. Oh kok warna rumahnya cerah-cerah misalkan. Coba kita bangun sesuatu hal yang memang dia membuat tertarik memiliki kesamaan dengan kita. Apakah kita memakai baju yang cerah misalkan, atau kita menawarkan berbagai macam produk yang memiliki beragam warna misalkan dan sebagainya. Kan itu membangun kesamaan dengan si pembeli itu sendiri. Nah, jadi selain didukung dengan bagaimana cara kita menawarkan, bagaimana cara kita berbicara. Nah, ada teori-teori tersebut yang memang harus kita perhatikan. Makanya kata teori Sun Tzu, Pak. Sun Tzu itu ahli perang di Cina. Betul ya? Dia mengatakan bahwasanya sebetulnya kita tuh sudah menang kalau seandainya kita paham betul lawan kita itu siapa. Jadi sebelum kita bertempur kita tuh udah menang. Oh, ternyata Amerika tuh punya persenjataan misalkan sekian, dia punya tank baja sekian. Oh, ternyata dia akan melakukan penyerangan misalkan di Laut Anu. Misalkan pada jam anu dia akan melakukan penyerangan seperti ini. Misalkan dia melakukan seperti ini. Ketika kita sudah tahu bahwa dia akan melakukan apa, sebetulnya kita sudah menang.
Sama seperti kita menawarkan sesuatu kepada pembeli. Ketika pembeli kita tahu bahwa pembeli kesukaannya apa, bahwa kesamaannya itu apa, gitu kan? Sebetulnya kita sudah menang, ya. Tinggal selanjutnya diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu takdir Allah ya. Kita nggak bisa menentukan. Kita hanya berikhtiar. Mungkin itu ya, mungkin Pak. Ada yang lain mungkin? Saya sampai jam berapa? 10 ya? Subuh. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin mbak-mbaknya masih kuat semangat? Masih? Masih ya? Oke, presentasi. Jadi gitu ya tadi ya terkait dengan ini, lawan. Oke, yang terakhir, materi terakhir nih. Terkait dengan sambutan. Sambutan apa? Ada tuturan yang diucapkan dalam satu acara perayaan, pesta, dan lain-lain. Nah, ini kan biasanya tadi kan khutbah itu biasa kita lakukan karena kita lingkungan muslim. Ya kan? Terus terkait dengan kultum karena banyak sekali momen-momen yang menuntut kita untuk bisa maju ke depan. Gitu kan? Ketiga tadi masalah presentasi karena itu banyak digunakan di ruang-ruang publik ya kan. Terakhir adalah sambutan. Nah, mungkin harapannya ya orang-orang yang ada di sini pernahlah melakukan sambutan. Sambutan ini tidak panjang kok. Yang penting memenuhi unsur-unsurnya. Bukan memenuhi unsurnya. Setidaknya ada hal-hal yang perlu disampaikan di dalam sambutan ini. Ya. Karena sambutan ini istilahnya mengapresiat pada momen tersebut. Intinya gitulah sambutan itu. Mengapresiasi atau memberikan gambaran atau memberikan penilaian pada satu acara atau kegiatan yang sedang kita ikuti atau terlibat. Itu gitulah sambutan tuh. Makanya kenapa ada kepanitiaan, misalkan ketua panitia memberikan sambutan. Misalkan ketua panitia dalam organisasi, misalkan HMI, misalkan Himpunan Mahasiswa Islam, pasti ketua HMI-nya dia memberikan sambutan. Misalkan atau kepanitiaan pesantren kilat, misalkan pesantren kilat di Takmir An-Nur, pasti kepala takmirnya itu memberikan sambutan di dalam acara pembukaan. Untuk apa? Selain untuk memberikan deskripsi, juga memberikan penilaian untuk mengapresiasi juga. Tapi biasanya sambutan itu ada dua macam. Pertama itu adalah sambutan dari orang yang memang dia itu terlibat secara langsung dalam kegiatan itu. Yang kedua adalah orang yang memang diundang untuk memberikan sambutan yang sebetulnya dia tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan tersebut. Misalkan kepala desa diundang ke acara apa? Ke acara pesantren kilat. Kira-kira kepala desa jadi panitia tidak? Tidak ya. Tapi kenapa kok diundang? Gitu kan? Artinya apa? Artinya ada semacam pengakuan bahwa kepala desa kita berada di wilayah dia mengundang mereka, dia diundang ke sini itu bukan berkedudukan sebagai panitia, tapi dia berkedudukan sebagai pemimpin, sebagai ketua. Dia memberikan penilaian, memberikan apresiasi kepada siapa? Kepada panitia. Nah, kalau kita jadi panitia atau jadi ketua panitianya, tentunya kita tidak mengapresiasi secara langsung kepada kegiatan ini, tetapi hal yang harus kita lakukan adalah mendeskripsikan terkait dengan acara ini itu seperti apa. Orang-orang yang terlibat itu siapa saja, kapan terjadinya, kapan waktunya, dan sebagian tempatnya di mana. Nah, itu ya terkait dengan permulaan sambutan. Nah, saudara sekalian, ini ya misalkan salah contohnya misalkan kepala desa atau kepala apalah PNS ini memberikan sambutannya. Oke. Nah, terkait dengan sambutan itu sendiri, setidaknya ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ibu-ibu, bapak-bapak memberikan sambutan. Atau misalkan adik-adiknya sudah aktif di OSIS, sudah? Ada yang aktif di OSIS? Ada? Banyak SMP? Banyak mungkin ketua OSIS suatu saat nanti mungkin ya. Suatu saat, amin, akan memberikan sambutan misalkan. Ya setidaknya ini hal, ya kan? Terutama untuk para pemimpin-pemimpin dalam lingkup apapun. Pertama adalah penghormatan. Jadi biasanya ini sebetulnya ya terkait dengan teknis sambutan ini banyak macam-macamnya. Apakah mau penghormatan dulu atau mau membacakan salam dulu itu terserah. Tapi biasanya seperti misalkan penghormatan dulu. Penghormatan seperti ini misalkan. Yang saya hormati misalkan Bapak Presiden Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin misalkan. Atau yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Kepala Duku, Kepala RT dan sebagainya. Itu adalah penghormatan.
Yang terakhir biasanya penghormatan itu coba kita runtutkan dari yang tertinggi jabatannya. Biasanya seperti itu. Kalau ada presiden, ada menteri, siapa yang didahulukan, Pak? Presiden. Kalau ada menteri, ada dirjen, siapa yang didahulukan? Menteri. Kalau ada dirjen dan dirjen, siapa yang didahulukan? Ya, kalau ada dirjen dan dirjen, siapa yang didahulukan? Dirjen. Ya, dirjen yang mana? Dirjen yang memiliki kedekatan secara erat dengan kegiatan kita. Misalkan kita acara misalkan di sekolah, ada misalkan apa? Ada misalkan menteri misalkan, kalau menteri ada menteri pendidikan, ada menteri keuangan misalkan. Yang kita dahulukan ya setidaknya menteri pendidikan itu sendiri. Ya kan? Karena dia memiliki relasi yang sangat dekat dengan kita. Itu penghormatan ya. Dan terakhir biasanya misalnya yang saya hormati, dan biasanya ada ucapan seperti ini, yang saya banggakan, ya kan? Atau yang saya sayangi. Nah, kita harus tahu juga objeknya, yang kita sayangi itu siapa. Apakah pantas kalau misalnya kita menyebutkan yang saya sayangi Bapak Presiden Joko Widodo, boleh tidak? Agak kurang pas ya, betul ya? Kalau yang saya sayangi itu biasanya seperti apa? Yang saya sayangi adik-adikku sekalian, anak-anak SMP, anak didikku, misalkan kan seperti itu. Atau misalkan yang saya banggakan. Banggakan itu biasanya kepada seluruh peserta atau kepada ya betul. Biasanya diakhiri dengan seperti itu. Yang saya banggakan seluruh peserta pelatihan MSM Masjid An-Nur, gitu kan. Biasanya kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah masuk ke pembukaan. Pertama-tama tadi penghormatan, yang kedua adalah pembukaan dengan salam. Yang setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membacakan hamdalah gitu kan, innal hamdalillah wa nahmaduhu dan sebagainya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya. Lalu biasanya diawali sebelum kita memberikan isi sambutan ya, dimulai dengan memberikan ucapan terima kasih misalkan. Misalnya kita kepala desa kan diundang kita itu ke acara ini. Artinya apa? Kita harus memberikan dulu istilah ucapan terima kasih kepada panitia misalkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih misalkan kepada panitia yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Tentunya kami dari kepala desa sangat mengapresiasi sekali terkait dengan kegiatan ini sebagainya. Itu adalah pemberian dulu terima kasih, pemberian dulu santunan, tuntunan dulu. Ya, karena kita diundang ke tempat ini, ya kan? Nah, ucapan terima kasih. Misalkan ada pejabat, satu-satu kita sebutkan kira-kira pejabat ini, dan alangkah baiknya kita tahu sebetulnya siapa nama pejabat itu sendiri, bukan jabatannya saja. Lalu setelah ucapan terima kasih masuk kepada isi sambutan. Nah, isi sambutan ini harus isi sambutan sesuai acara, lalu memberikan apresiasi, lalu memberikan permohonan maaf. Sesuai acara isi sambutan. Nah, seorang yang memberikan sambutan, dia harus betul-betul mengetahui sebetulnya dia tuh memberikan sambutan di acara apa sih? Ya kan? Betul gak? Jangan sampai ya kita diundang misalkan memberikan sambutan kita tidak tahu ini acara apa sih. Nah, makanya seorang yang memberikan sambutan itu biasanya punya catatan dulu. Minimal pertama biasanya untuk memberikan penghormatan dia catat dulu. Oh, ini pejabatnya siapa saja sih? Oh, si anu misalkan. Terus ini tuh acaranya apa sih? Oh, acaranya terkait dengan ini. Ini temanya apa? Oh, temanya adalah ini terkait dengan akhlak misalkan. Nah, inilah hal-hal yang memang harus diketahui terlebih dahulu. Nah, yang namanya sambutan itu kadang-kadang itu secara langsung ya. Kadang-kadang tidak dipersiapkan di rumah. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kita disambut, diundang misalkan di acara apa, kita tidak tahu apa-apa. Maka kita harus secara spontanitas melakukan hal-hal tadi. Menanyakan hal-hal yang memang dibutuhkan hal tersebut. Oke, isi sambutan sesuai acara, lalu mengapresiasi. Mengapresiasi apa? Mengapresiasi terkait dengan acara kegiatan tersebut. Saya kira ini menjadi hal yang sungguh luar biasa. Karena kegiatan terkait dengan training public speaking ini adalah satu-satunya dilaksanakan misalkan di Kabupaten Sleman. Oh, gitu kan misalkan. Wah, kan seorang audiens atau seorang panitia itu merasa tersanjung, ya kan? Karena yang namanya sambutan itu menyanjung orang sebetulnya.
Betul kan? Menyanjung. Maka perbanyaklah apresiasi itu. Tapi kan apresiasi itu harus punya bahan juga ya. Artinya bahan itu bisa kita punya kalau seandainya kita memahami ini acara apa. Dan permohonan maaf misalkan. Permohonan maaf ini biasanya dilakukan oleh orang yang menyambut dari pihak yang memiliki acara. Biasanya kayak gitu. Kepada seluruh hadirin, sebelumnya saya kami memohon maaf kalau seandainya ada semacam kekurangan yang memang kami sediakan atau yang kami berikan terkait dengan fasilitas-fasilitas di Masjid An-Nur ini. Meskipun memang sangat megah sekali ya, tapi kadang-kadang memang ya namanya orang Indonesia memohon maaf saja ya. Betul nggak? Nah biasanya dilakukan hal tersebut. Setelah itu apa? Membuka acara jika diminta. Misalkan kepala desa ada acara tertentu, dia harus membuka misalkan acara. Membuka acara kan banyak teknisnya, ada yang ketuk ada ketuk mic gitu. Atau biasanya yang paling ideal adalah membaca al-basmalah. Maka dari itu, sebelum saya mengakhiri terkait dengan acara pelatihan training public speaking ini, saya diminta oleh panitia untuk membuka kegiatan ini. Maka dari itu, marilah kita buka kegiatan acara training public speaking Masjid An-Nur dengan membaca al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bisa. Betul nggak Pak? Betul ya. Nah itu harus belajar juga ngetok ini. Jangan tok. Atau biasanya Bismillahirrahmanirrahim sambil ngetuk gitu. Istilahnya apa? Itu untuk apa ya? Istilahnya untuk memberikan suntikan lah bahwasanya itu betul-betul dibuka gitu. Opening ceremony lah sebetulnya. Oke, jika diminta ya. Kalau nggak diminta jangan tiba-tiba membuka gitu kan. Terakhir adalah penutupan. Mungkin sekian, terima kasih atas sambutannya, Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh penutupan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ternyata pas ya.